Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang yang berbahagia ini sama-sama kita dapat bersua mengikuti acara webinar. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita semua sebuah penerangan cahaya dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang sama-sama saat ini kita rasakan. Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 2023. Kegiatan ini alhamdulillah sudah berjalan 4 kali, yang semuanya itu merupakan kerja keras, kerja ikhlas oleh komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Kita ketahui platform Merdeka Mengajar ini adalah wadah teknologi yang disiapkan oleh Kementerian Kebudayaan Kemendikbudristek untuk membantu para guru memudahkan dalam melancarkan proses belajar sehingga dapat mengoptimalkan kinerja di dalam pembelajaran. Baiklah, acara selanjutnya yaitu perkenalkan, saya host Jubaidah TSPD, salah seorang guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Saya bertugas di SD Negeri 1 Terbangan, Kecamatan Pasir Raja. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kita semua dapat duduk dengan tegak agar dapat mengikuti lagu Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna. Silakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh
Bapak Akmal Aha selaku Kepala Kadis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada siang menjelang sore ini kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat bagus dan sangat mulia, yang demi majunya pendidikan di Kabupaten Selatan dan Aceh pada umumnya. Salawat dan salam perenjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membentuk kepribadian kita dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan ke zaman ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ibu Zubaidah selaku host pada acara KGP pada hari ini, di mana dalam pelaksanaan KGP pada hari ini yaitu optimalisasi pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka, di mana dalam hal komunitas guru penggerak ini memang kita harus bisa mengembangkan potensi peserta didik dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kesiapan masing-masing daripada para peserta KGP yang berbahagia. Dan selanjutnya kami selaku Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan mendorong kepala-kepala sekolah, guru, dan satuan pendidikan untuk betul-betul memahami apa yang disampaikan atau apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, agar kita bisa optimal dan implementasikan sesuai dengan harapan daripada atasan kita. Untuk memudahkan para peserta didik, untuk melaksanakan dan memahaminya agar semua terlaksana sesuai dengan judul acara kita pada hari ini, yaitu optimalisasi pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dari komunitas guru penggerak yang membuat acara yang sedemikian rupa agar para guru dan para peserta didik kita untuk dapat mengikutinya sebagaimana yang telah terdahulu yang mengikuti acara-acara KGP ini. Dan kami ucapkan selamat para komunitas guru penggerak untuk mengikuti acara ini. Dan dengan demikian untuk menghemat waktu kami akhiri sampai di sini dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk sekaligus dibuka, Pak. Izin Bapak, sekaligus dibuka, Pak. Tepatnya jam 2:14 acara optimalisasi pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kabupaten Aceh Selatan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak bisa menjadi motivasi bagi kami, komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penjelasan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kami yang berasal dari komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan yang sejenak lagi akan sama-sama kita dengar. Selanjutnya acara tanya jawab dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Mari sama-sama untuk melancarkan acara kita seraya mengucapkan hamdalah di dalam hati. Membaca doa dimulai. Selesai. Bapak Guru hebat se-Nusantara. Demikianlah pembukaan singkat dari saya.
Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada acara webinar kita kali ini. Kepada sahabat kami, guru hebat, Pak Robi Asman, waktu dan tempat disilahkan. Saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kami aturkan kepada host kita pada kali hari ini, Ibu Zubaidah, yang telah memandu jalannya kegiatan pembukaan kita pada webinar siang kali ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Robi Asman SPD, guru dari SMA Negeri Unggul Darussalam Raya Kabupaten Aceh Selatan, dan juga guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Kali ini saya akan memandu Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia dalam mendengarkan kegiatan atau pemaparan materi dari narasumber kita, kedua narasumber kita yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua. Kita akan perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Yang pertama yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Arisman Rahmat Yunis SPD GR. Bapak Arisman merupakan guru dari SMA Negeri 1 Kluwut Utara Kabupaten Aceh Selatan, juga guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Junaidi Dongoran SPD MPD. Bapak Junaidi aktif sekarang mengajar di SMA Negeri Unggul Darussalam Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan, dan juga guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Jadi kedua narasumber kita alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita melalui webinar kali ini yang bertemakan optimalisasi pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi siang ini akan dijabarkan lebih banyak ataupun lebih mendalam mengenai apa itu PMM, ya, platform Merdeka Mengajar, apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya, apa manfaatnya bagi kita sebagai Dewan Guru, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi dan saling tanya jawab setelah pemaparan materi. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu semuanya, kita mintakan kepada narasumber pertama kita, Bapak Arisman Rahmat Yunis SPD GR, untuk dapat memaparkan materinya kepada kita semua. Kepada Bapak Arisman Rahmat Yunis, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Robi, Bapak Ibu hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisman Rahmat Yunis SPD. Saya kegiatan sehari-hari mengajar di SMA Negeri 1 Kluwut Utara. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendalam tentang pembahasan tentang materi pengenalan platform Merdeka Mengajar, sebelumnya kita tanya jawab dulu. Bapak Ibu semua, nanti silakan dijawab. Apakah Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar ID-nya? Silakan boleh dijawab di kolom chat. Kita tengok. Dah, ini rata-rata sudah. Oh ya, ini rata-rata Bapak Ibu sudah ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah mendownload atau ya platform Merdeka Mengajar di Play Store atau sudah pernah mengaktifkannya melalui website? Sudah. Rata-rata guru-guru kita semua sudah
melaksanakannya, sudah mendownload. Dan pertanyaan terakhir, apakah Bapak Ibu sudah melakukan seperti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar? Suaranya hidup, silahkan dimatikan dulu. Ada ini Bu Nespi, baru 3 topik. Nah, ini pertanyaan terakhir lagi, sekali lagi. Apakah Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan sertifikat atau sudah melaksanakan aksi nyata di program platform Merdeka Mengajar? Belum. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas pada sore hari ini, siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memaparkan materi, izinkan dulu saya untuk berbagi layar. Maaf Bapak Ibu sebentar. Mohon Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu, ini lagi ya. Buka layar. Baiklah Bapak Ibu, ada kelihatan sudah Pak Aris? Ya Bapak? Sudah nampak Pak Aris. Jadi materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang pengenalan platform Merdeka Mengajar. Nah, latar belakang kementerian, terutama ya pemerintah, membuat platform Merdeka Mengajar ini ya karena dengan adanya PMM ini ya sebagai platform edukasi yang dapat membantu guru dalam menjalankan peranannya, baik itu mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Dengan kata lain, guru dapat lebih berfokus kepada peningkatan capaian pembelajaran murid dan memiliki kesempatan yang lebih kaya dalam meningkatkan kompetensi dan karirnya sendiri. Jadi hal inilah yang melatar belakangi ya kementerian untuk membuat platform Merdeka Mengajar ini. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin ya awal-awal kita dulu dalam sebelum mengenal platform Merdeka Mengajar. Dari mana kita mulainya? Apakah saya harus sekolah lagi untuk belajar? Atau bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa? Apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Dan bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dan guru lain? Jawaban ini semua ini ada di platform Merdeka Mengajar yang sudah Bapak Ibu download bersama-sama. Jadi platform Merdeka Mengajar ini nanti akan membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Sedangkan ya dari Mas Menteri sendiri bilang, ya, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan melakukan inovasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu platform Merdeka Mengajar. Secara garis besar, platform Merdeka Mengajar itu adalah merupakan platform edukasi yang menjadi teman, penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Dengan kata lain, ya, kita sebagai guru bukan hanya mengajar, tapi kita juga belajar. Contohnya sebelum kita menyampaikan materi kepada siswa, kita belajar terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita untuk terus berkarya dan berinovasi dalam pendidikan. Selanjutnya, di dalam platform Merdeka Mengajar, ya, ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ya, yang sudah sesuai dengan pertanyaan tadi,
yang sudah kita download di Play Store atau yang menggunakan HP Android, kita download di Play Store. Maaf Pak Aris, sedikit Pak Aris, slide PowerPoint-nya sepertinya tidak jalan Pak Aris, masih jalan di tempat. Mohon maaf Pak Aris. Yang ini udah Pak? Masih di tampilan depan. Iya, Pak Aris belum berubah. Mohon maaf Bapak Ibu, ulang lagi ya. Yang ini udah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah berubah Pak Aris slide-nya. Bisa dilanjutkan Pak Aris? Yang ini? Sudah. Sudah Pak. Sudah, Pak. Untuk platform Merdeka Mengajar sendiri, ya itu dapat dengan dua cara kita mendapatkannya. Yang pertama bisa melalui dengan, ya kalau Bapak Ibu menggunakan HP Android, itu bisa langsung di-download di Google Play Store. Yang kedua, kalau seandainya, ya misalnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan HP Android, nah, gimana caranya? Bisa dengan menggunakan laptop dengan cara melalui ya, laman situsnya seperti ya guru.kemendikbud.go.id. Itu untuk cara untuk mendapatkan aplikasi. Nah, semuanya itu nanti ya kita akan menggunakan akun pembelajaran. Akun belajar.id itu. Jadi kalau di SD itu guru.sdbelajar.id. SMA guru.sma.id. Itu biasanya sudah diberikan oleh kementerian. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini karena tadi jawabannya sudah semua. Berarti sudah dapat akunnya, sudah diaktifkan. Berarti sudah bisa digunakan. Kalau yang belum gimana? Kalau bagi yang belum, Bapak Ibu yang belum, bisa nanti melalui operator pendidikan atau operator sekolahnya. Yang kedua nanti adalah, mohon maaf Bapak Ibu, ulang. Mohon kepada peserta webinar untuk mute suara. Kalau ya saya lanjutkan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun belajarnya, ya caranya adalah ya pertama hubungi operator sekolah. Nah, karena itu memang sudah dibagikan dari kementerian. Yang kedua, ya bisa secara mandiri. Caranya gimana? Ya, silakan akses website belajar.id. Nanti kita bisa dengan memasukkan data-data kita. Biasanya data-data itu yang sinkron dengan di data di Dapodik kita masing-masing. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar tersebut, kalau secara prakteknya nanti akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Saya sebagai pengantar terlebih dahulu. Ya, untuk platform Merdeka Mengajar, ya nanti ada berbagai fitur yang ada di dalam tersebut. Contohnya seperti video inspirasi, ada pelatihan mandiri dan bukti karya. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang sudah mengakses ke platform Merdeka Mengajar, itu semuanya sudah tampak nanti bagaimana tampilan platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Ini tampilan di HP. Nah, jadi nanti ya sini kita masukkan, kalau dulu tampilan awal-awalnya dulu seperti ini, seperti tampilan lama ini. Sedangkan untuk tampilan baru ya lebih luas lagi, ya, nanti bisa kita tengok apa-apa saja yang ada di dalam platform tersebut, PMM tersebut. Nah, ini tugas kita tadi. Dalam platform Merdeka Mengajar, kita bisa sebagai mengajar. Nah, caranya nanti adalah ada perangkat ajar, ada juga kita bisa melakukan asesmen terhadap murid. Nah, perangkat ajar itu biasanya ya sudah ada berbagai macam perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar tersebut. Bapak Ibu bisa tinggal ya nanti melihat
dan bisa juga mengunduhnya nanti atau ya melakukan downloadnya nanti di platform Merdeka Mengajar tersebut. Apa-apa saja yang ada? Yang ada yang pertama ya ada RPP, ada bahan ajar, ada modul proyek, buku murid, dan bisa juga melakukan asesmen. Untuk asesmen nanti ya lebih dalamnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang kedua belajar. Belajar sinilah ya kalau dibilang ini adalah sebagai pengganti kita untuk melakukan pelatihan, tapi pelatihannya adalah secara mandiri. Jadi di dalam pelatihan mandiri ini nanti ada topik-topik yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang Bapak Ibu ya kerjakan nanti apa-apa saja tagihannya, dan nanti juga bisa mendapatkan sertifikat dari pelatihan-pelatihan yang dikerjakan tersebut. Nah, pelatihan mandiri ini ya itu Bapak Ibu guru dapat memperoleh pelatihan yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Dan juga nanti ada video inspirasi yang bisa Bapak Ibu lihat yang bisa menambah atau mengembangkan diri Bapak Ibu dengan akses yang tidak terbatas. Ini pelatihan mandiri tadi, apa-apa saja yang ada? Yang pertama ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, nanti ada latihan pemahaman, selanjutnya adalah cerita reflektif. Jadi setelah kita ada topiknya, kita baca modulnya, kita lihat modulnya, dan biasanya modul itu juga ada videonya, ada video pemaparan dari pematerinya, narasumbernya, dan nanti ada latihan-latihan pemahaman. Setelah kita mengerjakan tersebut, dibuat juga nanti ada refleksi kita terhadap apa yang sudah kita pelajari tentang topik pelatihan tersebut, dan selanjutnya adalah ada aksi nyata yang kita kerjakan. Jadi nanti di aksi nyata inilah nanti supaya kita bisa mendapatkan sertifikat. Itu Bapak Ibu. Pelatihan mandiri ya, ini ada modul-modulnya. Contohnya seperti Merdeka Belajar, ada kurikulum, misalnya Bapak Ibu yang di PAUD ada nanti perencanaan pembelajaran di PAUD, itu bisa Bapak Ibu lihat nanti. Dan selanjutnya ini contoh aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan baik itu di kelas atau ya selama pembelajaran Bapak Ibu kerjakan. Ini misalnya contohnya di sini adalah keyakinan kelas. Atau ya boleh juga dengan bagaimana nanti Bapak Ibu contohnya aksi nyata itu menyampaikan materi kepada rekan sejawat. Nah, itu bisa nanti dalam bentuk aksi nyata. Dan nanti selanjutnya juga bisa kita melihat video inspirasi. Video inspirasi ini adalah kumpulan video-video dari seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Nah, nanti ini bisa kita jadikan referensi kita, bisa kita jadikan sebagai ya pedoman kita, praktik-praktik baik yang sudah dipraktikkan oleh guru-guru hebat seluruh Indonesia. Nanti kita tinggal kita lihat di sini. Ya. Dan juga nanti kita aplikasikan di tempat di sekolah kita masing-masing. Dan selanjutnya adalah kalau seandainya Bapak Ibu juga ada video, ada modul ajar atau apa, atau ada RPP yang Bapak Ibu bikin, bisa juga Bapak Ibu berbagi supaya bisa menginspirasi orang lain juga. Dan di sini juga bisa kita melakukan kolaborasi karena nanti ada diberikan masukan-masukan terhadap karya kita yang sudah kita buat. Nah, ini nanti di bukti karya ini bisa kita tengok, kita lihat melalui produk bukti karya bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mempublikasikan karya kita ke platform Merdeka Mengajar dengan mengimpor video sebelumnya telah diunggah di YouTube. Jadi video kita tersebut alangkah lebih bagusnya sebelumnya kita unggah dulu di YouTube. Kita unggah dulu di YouTube, nanti baru kita bagikan karya kita ke sesama rekan guru. Ini adalah yang pertama bisa menginspirasi guru, dan ada juga dampak timbal baliknya bagi kita. Jadi mungkin ada masukan nanti dari guru yang lain terhadap karya-karya kita.
Yang ketiga, memperoleh umpan balik. Yang tadinya memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi kita. Tujuannya adalah supaya diri kita tetap berkembang dan terus belajar dan berkarya untuk lebih baik lagi. Dan melihat harapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru. Dan juga yang terakhir, melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik pie chart. Nah, itu aja Bapak Ibu. Nanti bisa kita akses. Ini yang saya bilang tadi untuk mendapatkan akun belajar. Nah, cara mudahnya untuk mendapatkan akun belajar ya nanti hubungi aja operator sekolahnya. Nah, untuk pemaparan lebih lanjut nanti akan dijelaskan, prakteknya nanti akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arisman Rahmat Yunis yang telah memulai kegiatan kita pada kali ini sebagai narasumber pertama. Tadi sudah dijelaskan kepada kita semua mengenai apa itu PMM, di mana kita install atau kita akses melalui komputer, apa manfaatnya bagi kita semua. Jadi PMM ini bagi guru harus kita manfaatkan fitur ini dari kementerian. Oke, terima kasih kepada Bapak Arisman dan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kita sambung kegiatan kita kepada narasumber kedua. Nanti setelah narasumber kedua menyampaikan materi, baru kita adakan sesi tanya jawab. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Dan langsung saja kepada Bapak Junaidi Dongoran untuk dapat menyampaikan pemaparannya ataupun memperdalam mengenai platform Merdeka Mengajar ini kepada kita semua. Kepada Bapak Junaidi Dongoran SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Aceh Selatan, yang hormati Ketua Komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan, yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak Aceh Selatan Angkatan 4, dan teristimewa kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang seyogianya hari ini adalah mungkin kegiatannya santai di rumah, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini, dan tentu tujuannya adalah untuk belajar bagaimana agar perubahan terjadi kepada siswa-siswa kita ke depannya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya share screen dulu ya. Ini, ya. Baik. Sudah nampak layarnya Pak Robi? Sepertinya belum Pak Jun. Sudah mulai jalan Pak Jun. Sudah? Sudah. Baik. Gimana Pak Robi? Bisa terlihat dengan jelas? Sudah Pak Jun, sudah. Nah ya, kita lanjutkan. Tadi pemateri kita yang pertama, Bapak Arisman sudah menjelaskan tentang pengenalan daripada fitur-fitur yang ada platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini saya akan lanjut materi berikutnya. Pada dasarnya yang kita bahas masih tetap bahasan yang sama, tapi mungkin kita nantinya akan belajar lebih dalam lagi gitu ya.
di mana judul besar daripada kegiatan kita pada kesempatan ini adalah optimalisasi pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka ya pada hari ini Bapak Ibu. Saya ingin nanya dulu nih pada Bapak Ibu, tadi kan sudah mendengarkan Bapak Arisman menjelaskan tentang materi yang pertama. Saya mau nanya dulu nih sama Bapak Ibu, tolong di chat ya di kolom komentar untuk refleksi lah sekilas ya. Yang pertama, apa aja yang bisa kita lakukan di platform Merdeka Mengajar? Tadi saya kasih clue-nya mungkin ada 3 tadi kalau nggak salah. Coba Bapak Ibu dituliskan di kolom komentar. Nanti Pak Robi tolong dibacakan ya. Oke, siap Pak Jun. Ada 3 tadi. Apa yang bisa kita lakukan di PMM? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat. Semangat Pak. Gimana Robi? Sudah ada jawab? Oh, sepertinya belum Pak Junaidi. Belum? Ya Bapak Ibu. Kita tunggu di kolom chat. Tadi kalau tidak salah Pak Arisman sudah. Oh, sudah Pak Jun. Iya. Sudah berapa? Ibu Ida Laila. Boleh dibacakan? Oke, dari Ibu Ida Laila, kata Ibu Ida, belajar, mengajar, dan berbagi. Oke. Belajar, dari mengajar, Ibu dan berbagi. Iya. Ya, yang lain bagaimana? Ya, dari Ibu Yolastri Rashid, kata Ibu Yola, bisa mengikuti pelatihan mandiri, Pak. Melihat video, inspirasi, serta mengunggah karya yang telah kita buat. Iya. Oke, dari Bapak Mahayanur, juga sama belajar dan berbagi. Pak Edi, mengembangkan diri secara mandiri. Dan Bapak Wahyu sama ya dengan guru yang lain, yaitu bisa belajar, berbagi, dan berkarya. Bu Alimatus tadi ya, belajar sendiri Pak. Lalu Baik, Pak Robi, Aidil. terima kasih. Oke. Kita tadi Cukup, mungkin sudah dapat intinya ya, Pak Robi ya, sudah dapat intinya ya, yang disampaikan Pak Arisman tadi untuk apa yang bisa kita lakukan di PMM. Yang pertama, belajar. Yang kedua, mengajar. Atau sebaliknya ya. Yang ketiga, berkarya. Ya Bapak Bu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan di PMM. Ada 3 hal, belajar, mengajar, belajar, dan berkarya. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Bukan berbagi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan kedua adalah, Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan juga apa fitur-fitur yang ada pada PMM itu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Robi. Boleh Bapak Ibu, biar lebih terbiasa nih Bapak Ibu, apa saja fitur utama yang ada pada PMM. Nah, misalnya saya sebutkan satu ya, pelatihan mandiri. Nah, apalagi setelah itu boleh dituliskan. Pelatihan mandiri. Oke, dari Pak Sidik, komunitas. Pak Jun. Komunitas, oke. Dari Papa Ganda ada video, modul dan hasil karya. Oke. Pak Sidik menambahkan bukti karya. Oke, Pak luar biasa. Sima juga, Bu Wida, ada fitur aksi nyata. Oh, ada perangkat ajar, kata Ibu Yolastri Rashid, Pak Jun. Iya, luar biasa. Perangkat ajar, video, asesmen murid, belajar lewat narasumber. Cerita reflektif dari Bu Wida, tambahan tadi dari Bu Wida. Gimana Pak Jun? Sudah lengkap semua fitur PMM ya? Guru hebat hari ini. Jadi di PMM itu Bapak tadi, sebagaimana yang Bapak Ibu sampaikan bahwa ada fitur utamanya ya. Ada 6 fitur utama. Yang pertama ada di sini asesmen. Kemudian ada dalam hal ini ada asesmen murid ya. Yang kedua ada perangkat ajar. Kemudian pelatihan mandiri. Kemudian ada komunitas, video inspirasi, dan juga ada yang terakhir bukti karya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 fitur utama dalam PMM sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Arisman tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sekarang ya. Nah ini saya ajukan satu pertanyaan lagi nih kepada Bapak Ibu nih ya. Di slide-nya.
Bapak Ibu, kira-kira apa opsi kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu untuk tahun ajaran 2023-2024? Apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi untuk C-nya gitu ya? Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat, hanya mengetik A, B, atau C saja ya Bapak Ibu. Silakan. Kami tunggu. Ada masih udah C ya. B. Pak Sidik, kita udah B Pak Sidik. Ya B. Udah beragam ya Pak Jun. Ada yang beragam. Boleh dibacakan Pak Robi, silakan Pak Robi dibacakan. Oke, kayaknya Pak seru Jun. ini. Iya. Ada yang B dari Bu Yani, Bu Tia A, Pak Sidik nih tanya ke saya, ini mumpung satu sekolah nih, kita ada B Pak Sidik. Wahyu B, Bapak Suhaimi C, udah ada C Pak Jun. Bu Eka ada B udah berubah. Ini udah C, ini Bu Ida Lela, mandiri berbagi. Salah. Ya Pak. Salah. A, B. Intinya banyak yang masih A Pak Jun, dan udah ada yang naik ke B. Masih banyak yang A, luar biasa. Jadi memang Pak Ibu salah ketik tadi C. Oh, Bu Ida. Ada yang sudah Pak Robi? Bu Ida bukan C ya? Kami A sebenarnya, salah ketik C. Oh iya. Ketik ya, nanti masih mandiri belajar. Tadi ada satu guru lagi yang udah C, Pak Suhaimi, benar. Pak Suhaimi udah naik ke Terima kasih Pak Robi ya atas apa sudah membaca tadi rating dari para kawan-kawan semuanya. Luar biasa ya. Rata-rata memang asesmen sudah mendaftar kurikulum merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Di mana tadi Pak Robi bacakan rata-rata masih mandiri belajar ya. Dimana kita lihat untuk menerapkan mandiri belajar, kita mandiri belajar dan mandiri berubah tentu kita sangat butuh belajar di PMM ini sendiri gitu Bapak Ibu ya. Karena ketika kita sudah memahami dan menguasai semua fitur-fitur PMM, insya Allah kita akan gampang menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Next, kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, ini agak lelet mungkin jaringannya. Belum berubah. Gimana Pak Robi, sudah berubah tampilannya? Susah. Masih Pak. Tampilan berubah Pak. Oke, sudah? Sudah Pak Jun. Ya, agak kecepatan tadi memang lagi jaringan luar biasa lelet di sini. Mudah-mudahan bisa sampai akhir kita ini. Apa? Mohon maaf Bu Agus Santi untuk dapat. Baik Bapak Ibu, tadi kita ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan untuk kurikulum merdeka ya. Untuk penjelasannya Bapak Ibu bisa lihat di layar ini Bapak Ibu. Seperti ini ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Kita lanjut aja untuk slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, jadi tujuan utama daripada kegiatan kita pada hari ini yang pertama memahami fitur-fitur PMM dalam optimalisasi penerapan kurikulum merdeka. Yang kedua bisa dan aktif melakukan pelatihan mandiri dan membuat aksi nyata. Itu yang kita harapkan nanti setelah kegiatan ini berakhir gitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga memahami dan bisa membuat komunitas di PMM gitu. Jadi di antara 6 fitur tadi kita akan membahas dan memperdalam 2 fitur saja Bapak Ibu. Yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu perdalam atau belajar secara mandiri gitu. Nanti kalau mau kita bahas yang lainnya kita buat webinar berikutnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini kita akan memperdalam 2 saja. Yang pertama melakukan pelatihan mandiri dan membuat aksi nyata di PMM. Yang kedua memahami dan bisa membuat komunitas di PMM gitu Bapak Ibu ya. Tadi mungkin ini Pak Robi, Pak Arisman sudah menanyakan kepada Bapak Ibu siapa yang sudah menyelesaikan minimal 1 topik pada pelatihan mandiri. Boleh dicek Bapak Ibu lagi ya biar lebih jelas nanti ini. Ada yang sudah menyelesaikan
Artinya di sini hanya menyelesaikan, belum terbit misalnya boleh tanpa harus terbit sertifikat dulu gitu ya. Yang penting dia udah selesai, tapi belum buat aksi nyata gitu. Minimal 1 topik, boleh 2, boleh 3. Boleh dicek Bapak Ibu. Biar kita bisa lihat nanti. Kembali saya bantu untuk bacakan Pak Jun. Ya, minta bantu Pak Robi ya. Oke. Ini dari Pak Edi Azari sudah 2 topik. Ya, ada yang sudah tapi belum aksi nyata. Alhamdulillah nih Bu Nesfi udah 3 topik tapi ya masih belum bisa aksi nyata ya. Ibu Eni Sukmayani ya dari Bukit ya Bu ya. Sudah 3 topik Pak Edi. Maaf Pak Jun. Tapi baru 1 yang validasi. Dari Bu Halimatus Sadiah sudah 5. Oh, sudah 5 topik. Hanya 3 yang sertifikat. Hanya Bu ya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya ya, sudah ada yang terbit sertifikat. Ada yang belum sama sekali. Bu Yola. Ya, Pak. Luar biasa ya Pak Robi ya, Bapak Ibu sudah ada yang terbit sertifikat ya. Nanti kita bisa berbagi di sini bagaimana tips dan triknya ya. Mungkin nanti Ibu yang sudah punya sertifikat bisa berbagi pada kita di sini ya, Ibu-ibu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini siapa yang sudah menyelesaikan minimal 1 topik pada pelatihan mandiri sampai pada siapa yang sudah menyelesaikan minimal 1 topik pada pelatihan mandiri sampai aksi nyata. Kalau yang tadi pelatihan mandiri aja ya, belum sampai aksi nyata. Kalau yang ini sampai aksi nyata, saya yakin sudah ada. Yang terakhir saya tanyakan siapa yang sudah menyelesaikan minimal 1 topik pada pelatihan mandiri sampai aksi nyata dan sudah dapat sertifikat. Tadi udah ada yang jawab ya, punya sertifikat, mungkin bertambah lagi. Insya Allah, Pak Jun, terus bertambah. Terus bertambah ya. Di sertifikat, Bapak Ibu kita. Ya, ada Bu Ida Leila, yang tadi ya, yang masih di tingkatan A ya, IKA-nya. Belum aksi nyata. Bu Elrita juga masih belum ada Pak. Aksi nyatanya dan juga belum dapat sertifikat. Oke Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu di kolom chat. Luar biasa Pak Robi ya, luar biasa ini kita harus tepuk tangan nih untuk Bapak Ibu semuanya ya. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini kita akan berbagi nih kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat aksi nyata. Nanti walaupun mungkin hari ini kita secara teori dulu, nanti mungkin bisa kita praktekkan setelah kegiatan ini gitu Bapak Ibu, atau nanti setelah sesi diskusi gitu Bapak Ibu ya. Kepada Bapak Ibu yang sudah dapat aksi nyata, kami apresiasi yang sangat luar biasa. Mohon juga bersabar nanti ketika ada kesalahan dari kami dalam menjelaskan, mungkin bisa Bapak Ibu bantu gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Ya. Untuk membuat aksi nyata pada pelatihan mandiri Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkahnya? Ayo, silakan diperhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus memilih salah 1 topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu bisa membuka platform Merdeka Mengajar dengan mengakses pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Di pelatihan mandiri nanti Bapak Ibu tapi syaratnya Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan modul dulu ya. Udah selesai modul ya. Artinya kalau Bapak Ibu mengklik seperti ini nanti tampilannya udah ada yang sebelah kanan ini topik Merdeka Belajar, ada modul pelatihan. Di sini dia kan udah contreng hijau nih ya. Artinya kalau sudah seperti ini sudah selesai melakukan pelatihannya secara mandiri gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai melakukan pelatihan mandiri, kegiatan berikutnya adalah melakukan aksi nyata. Satu contoh topik Merdeka Belajar. Ya, saya ulangi, salah satu topik ini kalau di sini aksi nyatanya Merdeka Mengajar gitu Bapak Ibu ya. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu adalah klik pilih aksi nyata ya. Di sini tampilannya seperti ini. Setelah itu nah, yang kedua, pilihan topik aksi nyata akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa membaca rincian atau panduan. Gini ya, kita klik nanti rinciannya. Rincian yang ada di sini kan ada ketika kita klik yang pertama tadi, maka akan muncul beberapa di sini.
Ada berapa pilihan nih? Refleksi peran sebagai pendidik, menyebarkan pemahaman merdeka belajar, menggambarkan sosok guru di masa sekolah, demonstrasi pemahaman melalui karya. Jadi ada di sini beberapa pilihan aksi nyata yang bisa kita pilih gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk aksi nyatanya itu dalam satu topik nggak cuma satu yang bisa kita pilih. Jadi banyak. Mana yang paling sesuai dan yang menurut kita, oh ini sesuai dengan kemampuan saya atau kayak ini yang paling penting bagi saya, itu yang kita pilih Bapak Ibu. Selanjutnya, ya yang ketiga, kita baca dengan seksama rincian pada tiap topik aksi nyata ya, dan kita tentukan topik yang ingin dipilih seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin memilih topik tersebut, kita klik lihat pada pilihan lain dan akan diarahkan kembali kembali untuk melihat daftar topik aksi nyata berikutnya. Tampilannya seperti ini nanti Bapak Ibu. Artinya ketika nanti kita tidak, tampilan yang pertama kan nanti seperti ini nih ya. Jadi ketika ini sempat kita klik salah satu nanti, maka akan seperti ini penjelasannya nih. Menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Ini kalau kita klik yang ini ya Bapak Ibu, menyebarkan pemahaman pemahaman merdeka belajar. Ketika ini kita klik, maka akan ada penjelasan seperti ini. Sampaikan pemahaman Anda tentang topik merdeka kepada aktor sasaran ini nih. Ya seperti ini Bapak Ibu. Ya akan muncul seperti ini. Kemudian berikutnya, ya jika Bapak Ibu sudah yakin dengan topik aksi nyata, maka pilih aksi nyata tersebut, gitu ya. Kalau kita sudah yakin, kita pilih nih. Kemudian kita klik selanjutnya. Ya. Setelah itu kita memilih topik aksi nyata, kemudian kita klik selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Ini kita lanjutkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk langkah yang kelima, lakukan atau praktikan aksi nyata sesuai dengan panduan yang ada. Seperti ketika kita klik Bapak Ibu ya, kita praktekkan sesuai dengan panduan yang ada. Kemudian kita tuangkanlah aktivitas aksi nyata itu ke dalam dokumen tertulis Bapak Ibu ya, baik di Microsoft Word ya. Kemudian kita PDF-kan dengan ukuran maksimal 10 MB Bapak Ibu. Kita harus memastikan bahwa aksi nyata yang kita buat itu sesuai dengan panduan. Yang pertama, aktivitas sesuai dengan topik aksi nyata. Jadi Bapak Ibu nggak boleh bertentangan. Aksi nyatanya adalah misalnya ada kita pilih misalnya GB gitu, otomatis akan ditolak nanti aksi nyata kita itu gitu. Yang kedua, jangan lupa membuat dokumentasi saat melakukan aksi nyata. Nanti ketika melakukan aksi nyata Bapak Ibu harus kita ada foto ya, kita foto nanti kita dokumentasikan dan itu nanti akan kita lampirkan di di aksi nyata yang kita buat gitu Bapak Ibu. Dan yang paling terpenting adalah menuangkan buah pikiran personal hasil karya Anda sendiri Bapak Ibu. Tidak boleh ada plagiarisme ya, artinya nggak boleh ada plagiasi, artinya mengambil copy paste dari punya orang. Jadi ketika kita ambil copy paste punya orang, otomatis hasil atau aksi nyata kita itu akan tertolak gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya setelah kita sudah memahami itu, kita mulai klik lengkapi Bapak Ibu. Kita klik lengkapi. Ini unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Kita mulai klik yang ini, maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Aksi nyata sudah dilakukan. Tadi kan sudah kita upload, maka berikutnya akan muncul, ini sebenarnya keterangan-keterangannya saja, nanti kita lihat akan muncul seperti ini. Apa yang diisi ini tampilan yang sebelah kiri, kita klik, maka setelah kita isi misalnya nih ya, menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka, unggah dokumen aksi nyata, di sini belum terunggah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah ada nih, unggah dokumen. Kemudian judul aksi nyatanya, Bapak Ibu jangan lupa kita isi judul aksi nyata yang kita lakukan. Kemudian ceritakan secara singkat aksi nyata yang dilakukan. Kita ceritakan apa yang kita buat untuk deskripsi aksi nyata tadi. Ya. Kemudian apa pembelajaran yang Anda dapatkan saat melakukan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu bisa membuat apa yang diminta di sini gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita kembali ke sini,
kita kumpulkan ya Bapak Ibu, kita kumpulkan. Kita kumpulkan di sini, kita klik kumpulkan. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah seperti ini. Selamat, aksi nyata Anda berhasil dikumpulkan. Kemudian aksi nyata gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil Bapak Ibu buat suatu aksi nyata gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa meminta umpan balik kepada rekan sejawat ya dengan membagikan aksi nyata yang sudah Bapak Ibu unggah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita klik ikon bagikan yang ada di atas, mungkin langsung aja kita lihat tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Ini karena nggak muncul ada stop sharing di sini. Di sini nanti akan ada klik umpan balik nanti untuk men-share kepada kawan-kawan yang bisa kita kirim di grup-grup ya untuk bisa dikomentari oleh kawan-kawan kita. Ya, yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa menunggu aksi nyata divalidasi. Jadi setelah kita upload kita menyelesaikan membuat aksi nyata, yang terakhir adalah kita tunggu dari divalidasi oleh tim PMM gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi singkatnya Bapak Ibu seperti ini. Untuk mendapatkan sertifikat itu secara singkat bisa dilihat dengan 3 langkah seperti berikut ini Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk singkatnya adalah kita harus menyelesaikan salah satu topik pada pelatihan mandiri Bapak Ibu hingga aksi nyata. Artinya kita selesaikan satu aksi nyata dulu. Kemudian validasi aksi nyata. Kita tunggu dulu divalidasi aksi nyata yang kita buat oleh tim PMM ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa mencek secara berkala apakah memang aksi nyata yang sudah kita buat itu sudah divalidasi apa belum gitu. Kemudian setelah divalidasi maka akan ada hasil untuk nomor 3 itu lulus dan tidak lulus. Jadi Bapak Ibu ketika aksi nyata Bapak Ibu sudah lulus, maka Bapak Ibu akan bisa mengunduh atau mendapatkan sertifikat di PMM gitu Bapak Ibu. Tetapi jangan khawatir ya Bapak Ibu, jika tidak lulus, maka Bapak Ibu bisa merevisi aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan dan unggah kembali gitu Bapak Ibu. Ya, jadi coba-coba aja dulu Bapak Ibu untuk ditolak, nanti Bapak Ibu masih punya kesempatan lagi untuk memperbaiki aksi nyata Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload gitu ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, ini ada Bapak Ibu ada tips agar lulus validasi aksi nyata nih. Bagaimana ada di sini tips singkat nih Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah dapat sertifikat aksi nyata luar biasa, alhamdulillah selamat. Sekali lagi saya ucapkan, tapi bagi Bapak Ibu yang belum mungkin tips ini bisa diterapkan nantinya. Yang pertama, pastikan aksi nyata Bapak Ibu tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi dan refleksi dari Bapak Ibu. Dari laporannya juga nggak boleh sama deskripsinya dan juga hasil refleksinya dari kawan-kawan yang lain gitu. Jadi kita nggak boleh mencontoh punya kawan. Tapi boleh nggak Bapak Ibu berkolaborasi? Boleh. Tapi masing-masing nanti refleksinya dibuat gitu. Misalnya dalam membuat aksi nyata sama-sama, misalnya kolaborasi antara dua orang guru. Boleh nggak? Boleh. Tapi untuk refleksi deskripsinya bisa dibuat berbeda gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, pastikan aksi nyata Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang dipilih. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, di situ kan ada panduan tiap aksi nyata, tiap topik itu sudah ada panduannya Bapak Ibu. Tinggal milih mana yang paling gampang untuk diterapkan menurut Bapak Ibu gitu ya. Panduan tersebut bisa kita lihat nih, ya, dan kita bisa memilihnya pada topik aksi nyata. Ya, seperti tadi udah dijelaskan secara detail di atas, ini tips mungkin ya agak secara singkatnya gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Ini juga tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan
Jangan sampai aktivitas yang dilakukan atau aksi nyata yang dilakukan tidak sesuai dengan topik yang dipilih gitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan tertolak aksi nyata yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu bisa memastikan harus Bapak Ibu membuat dokumentasi ya dalam melakukan aksi nyata. Jadi selama Bapak Ibu melakukan aksi nyata harus dilakukan dokumentasinya gitu. Karena nanti tanpa dokumentasi yang Bapak Ibu lakukan, kemungkinan besar aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu tertolak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian menerima minimal 1 umpan balik. Bisa juga sesuai dengan petunjuk dari aksi nyata Bapak Ibu ya, sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen aksi nyata. Jadi Bapak Ibu ini sangat penting. Jadi setelah kita melakukan aksi nyata, Bapak Ibu minta nanti umpan balik dari pesertanya, bisa dari guru, bisa dari siswa ya, tentang aksi nyata yang kita lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi untuk tips dan trik untuk lulus validasi aksi nyata ini mungkin bisa Bapak Ibu terapkan gitu ya. Di sini ada 5 tips dan triknya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk sudah dapat sertifikatnya, ada tata cara ngunduhnya, bisa nanti dikirim ya, saya kirim Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bapak Ibu untuk tips dan trik ya, untuk tips agar lulus validasi aksi nyata. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Di mana tadi Bapak Ibu saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, kita membahas pada kesempatan ini saya membahas 2 topik. Yang pertama melakukan aksi nyata pada topik pelatihan mandiri. Yang kedua adalah membuat komunitas belajar pada PMM gitu. Ya. Next, Bapak Ibu. Pendaftaran komunitas belajar. Saya mau nanya nih kepada Bapak Ibu, siapa yang sudah mendaftar komunitasnya di PMM Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah mendaftar komunitasnya di PMM? Boleh diklik atau boleh di chat ditulis di chat Bapak Ibu ya. Kalau sudah boleh dibuat sudah, kalau yang belum ya silakan Bapak Ibu biar bisa kita 2 arah kegiatan kita ini. Mohon Pak Robi dibacakan ya. Oke, Pak Jun, ini Bu Ida masih belum ada mendaftar komunitasnya. Pak Evandi juga belum. Ini Bu Halimatus Sadiah sudah, Pak Jun. Pak Nuzul belum. Agus Santi juga belum. Mayoritas ini belum mendaftarkan komunitasnya, Pak Jun. Ini komunitasnya seperti apa nih, Pak Jun? MGMP boleh? Iya. Baik, Pak. Nanti akan kita jelaskan komunitas seperti apa gitu ya. Jadi ternyata dari Pak Robi sudah ada yang buat ya, sudah ada yang mendaftar ya. Ada 1, Ibu Halimatus Sadiah. Luar biasa Ibu Halimatus, dan Bapak Ibu yang lain insya Allah setelah ini Bapak Ibu akan mendaftarkan komunitas Bapak Ibu di PMM ya. Gimana, masih ada yang sudah Pak Robi? Masih ada yang ngetik? Kita tunggu dulu Pak Jun, sepertinya masih Ibu Halimatus Sadiah yang sudah mendaftarkan komunitasnya. Ini ada lagi Pak Jun dari Papah Ganda. Ini sudah juga mendaftarkan komunitasnya di PMM. Ini Bu Syarifah Rehan Mawaddah juga udah, berarti ada 3 orang guru kita yang sudah mendaftarkan komunitasnya. Tapi ya banyak yang belum. Masih belum Pak Jun. Baik, insya Allah setelah ini Bapak Ibu akan mendaftarkan komunitas, minimal misalnya di sekolah Bapak Ibu didaftarkan ya, komunitas sekolah A misalnya bisa didaftarkan ya. Baik, terima kasih Pak Robi ya. Kita lanjutkan Pak Robi ya. Ya, oke Pak Jun, lanjut. Baik, ya kita lihat nih Bapak Ibu tadi ditanya sama Pak Robi apa itu komunitas belajar Pak Jun katanya ya. Kalau di panduannya saya ambil seperti ini Pak Robi definisinya ya. Sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka gitu Bapak Ibu. Jadi adalah komunitas ini sekelompok guru, tenaga kependidikan, boleh guru, boleh tenaga kependidikan, ya artinya di sini guru, kepala sekolah, pengawas, siapa aja yang punya komunitas bisa mendaftarkan komunitasnya di platform Merdeka Mengajar gitu Bapak Ibu. Begitu Pak Robi ya? Iya Pak Jun. Oke, kita lanjut. Apa nih Bapak Ibu syarat untuk
mendaftarkan komunitasnya di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama Bapak Ibu memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif dulu nih Bapak Ibu ya. Misalnya di MGMP, KKG kan udah aktif tuh Bapak Ibu. Bisa langsung, artinya sudah punya, nanti ada ketuanya, ada wakilnya, sudah bisa didaftarkan gitu. Ya, bisa didaftarkan di PMM gitu. Kemudian memiliki pertemuan rutin. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jangan nanti kita daftar misalnya komunitas tapi kita tidak aktif gitu. Tapi kalau yang sekarang ini Bapak Ibu kita harapkan daftar dulu, nanti ke depannya bisa mungkin nyusul aktifnya gitu ya. Mungkin setelah ini kita akan daftar sama-sama gitu ya. Yang kedua tadi adalah memiliki pertemuan rutin, bisa dilakukan secara daring ataupun luring Bapak Ibu ya, mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan atau pengembangan diri guru gitu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum Merdeka, yang sudah boleh, yang akan juga boleh gitu. Gitu Bapak Ibu ya, itu syarat dan ketentuannya untuk mendaftar di komunitas belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, apa lagi yang bisa dilakukan nih? Bapak Ibu nih, setiap komunitas dapat diwakili oleh paling sedikit satu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau Bapak Ibu buat secara mandiri komunitas bisa nggak? Tapi kan nanti enggak berjalan efektif gitu. Bisa sih Bapak Ibu daftar sendiri gitu ya. Bapak Ibu bisa daftar sebagai misalnya ketua, bisa Bapak pilih sebagai misalnya koordinator, bisa dipilih gitu ya. Jadi dalam satu komunitas itu bisa minimal satu orang dalam satu komunitas, kemudian ada itu untuk pengurus ya Bapak Ibu, kemudian bisa juga dan paling banyak tiga penggerak Bapak Ibu. Misalnya Bapak udah daftar sendiri, misalnya Bapak Ibu udah daftar sendiri, Bapak Ibu bisa menambahkan 2 orang lagi gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa membuat sebagai ketua, mungkin yang lain bisa sebagai wakil dan koordinator gitu, atau sebagai anggota gitu ya. Jadi untuk satu komunitas itu bisa ada 3 penggerak ya, 3 penggerak komunitas di PMM yang bisa kita masukkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian pendaftaran dilakukan oleh pengurus ya, artinya ini pengurus itu atau penggerak komunitas belajar dengan ini kriterianya Bapak Ibu. Harus aktif menjadi bagian dari komunitas, yang kedua aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Yang ketiga memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar gitu Bapak. Ini makanya sekarang Bapak Ibu akun belajar ID ini adalah sangat penting ya. Apa-apa akun belajar ID, membuka SIM PKP akun belajar ID, baik guru, kepala sekolah, pengawas, maupun tendik dan siswa itu harus memiliki akun belajar ID gitu ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Arisman tadi, bahwa akun belajar itu udah dibuat sebagai SSO ya, single sign on gitu ya. Satu menu, nanti kita bisa masuk ke beberapa platform yang dibuat oleh pemerintah gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa. Saya lupa ini akun belajar ID saya atau udah ini. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau lah misalnya nanti Bapak Ibu lupa, bisa diriset secara mandiri ya di belajar ID gitu ya. Tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjagalah akun belajar ID-nya untuk tidak hilang, passwordnya gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum menggunakan platform Merdeka, Bapak Ibu belum bisa mendaftar komunitas belajar. Kemudian yang kelima, berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang keenam, mengerjakan pelatihan. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mendaftar di platform Merdeka Mengajar dalam membuat komunitas yang nomor 6 ini harus dikerjakan. Mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum Merdeka hingga aksi nyata sebagai syarat pendaftaran komunitas. Jadi Bapak Ibu kalau belum menyelesaikan sampai aksi nyata kurikulum, maka Bapak Ibu tidak akan bisa membuat komunitas di PMM gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mari kita lakukan, kita selesaikan pelatihan mandiri terutama pada topik kurikulum Merdeka ini hingga aksi nyata sehingga kita nantinya bisa membuat komunitas di sini gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, mengerjakan pelatihan mandiri pada topik perencanaan pembelajaran sebagai syarat. Artinya gini Bapak Ibu, kita kan sudah punya komunitas di PMM,
tapi kita belum bisa melakukan webinar pelatihan secara mandiri nanti di PMM sebelum kita melaksanakan topik perencanaan pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama yang paling penting di sini Bapak Ibu selesaikan agar Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitas di Merdeka Belajar adalah Bapak Ibu selesaikan topik kurikulum Merdeka hingga aksi nyata. Yang kedua adalah menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran. Itu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa membuat komunitas di PMM. Jadi bagaimana cara pendaftaran komunitas di platform Merdeka Mengajar? Bapak Ibu bisa buka komunitas pada laman beranda. Bapak Ibu bisa kan buka seperti ini PMM. Ini kalau dibuka dengan HP atau Android tampilannya seperti ini. Maka kita bisa klik komunitas yang ini ya, komunitas yang yang ditandai warna kuning ini, komunitas. Kita klik Bapak Ibu komunitas. Setelah itu pada halaman untuk Anda, ini Bapak Ibu ada halaman untuk Anda, lihat info lengkap. Ini kan ada nih halaman untuk Anda, kita klik info lengkap di sini. Setelah kita lihat info lengkap, nanti Bapak Ibu Bapak Ibu lihat nih banyak di sini komunitas-komunitas yang bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya. Makanya sebenarnya tadi kita lihat salah satu manfaat daripada PME itu kan bisa kita di sini belajar. Salah satunya dari belajar dari webinar-webinar yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di platform Merdeka Mengajar gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari nanti komunitas-komunitas yang ada di platform Merdeka Mengajar, termasuk komunitas guru penggerak Aceh Selatan. Bapak Ibu memang harus Bapak Ibu ikuti ya, karena tiap bulan kami akan melakukan pelatihan dan menguploadnya di PMM gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti komunitas guru penggerak Aceh Selatan di PMM gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa komunitas yang ada di PMM untuk mengikuti pelatihan yang dibuat oleh komunitas tersebut gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu lihat klik info lengkap di sini, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu nih ya. Bapak Ibu akan melihat informasi tahapan pendaftaran. Ini ada tahapan pendaftaran seperti yang tampil yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu telah mengerjakan topik kurikulum Merdeka ya, seperti yang saya jelaskan tadi, hingga aksi nyata sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik isi formulir gitu. Ini kan warna biru ini kita klik isi formulir, maka tampilannya nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Masukkan di sini kan contohnya nih, masukkan nama komunitas nih Bapak Ibu. Apa nama komunitas kita di sini? Misalnya kalau contoh di sini MGMP IPA Kecamatan Laksado ya. Misalnya kalau Ibu MGMP Matematika Kabupaten Aceh Selatan atau MGMP IPA Kabupaten Aceh Selatan bisa dibuat, atau MGMP Matematika SMP Kabupaten Aceh Selatan, tergantung Bapak Ibu mau buat. Atau misalnya komunitas di sekolah MGMP SMA Insan Madani UK misalnya, bisa, tergantung Bapak Ibu mau buat nama komunitasnya apa. Jangan lupa syaratnya tadi menyelesaikan salah satu topik di topik kurikulum ya di platform Merdeka Mengajar gitu. Setelah ini Bapak Ibu kita klik selanjutnya nih ya. Setelah kita klik selanjutnya, maka kita lihat lokasi kita di mana, apakah nasional, apakah kabupaten, nanti bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita pilih lokasi komunitasnya, kita bisa memasukkan deskripsi ya, deskripsi ke komunitas kita, apa nih tujuan daripada komunitas kita buat, dijelaskan menurut Bapak Ibu ya, saya membuat ini bisa dijelaskan menurut Bapak Ibu komunitas yang mau Bapak Ibu buat gitu ya. Di sini ada penjelasannya maksimal 2000 karakter ya Bapak Ibu. Saya yakin itu sangat banyak ya yang 2000 karakter itu. Kemudian kita klik
selanjutnya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Masukkan detail komunitas diantaranya. Bapak Ibu, ada yang wajib kita masukkan di sini. Yang pertama adalah jenjangnya kita pilih. Apakah jenjang TK, SD, PAUD, atau nanti bisa kita pilih semua jenjang gitu ya. Kemudian ada mata pelajarannya. Apakah mata pelajaran itu juga bisa kita pilih berapa mata pelajaran atau semua mata pelajaran. Kemudian jenis komunitasnya, profesi yang ingin disasar. Ya, boleh pilih ini lebih daripada satu ya. Bisa Bapak Ibu cek nanti gimana cara membuat komunitasnya ya, gitu. Yang ini yang wajib Bapak Ibu ya, jenjang mata pelajaran, jenis komunitas, profesi yang ingin disasar ini adalah yang wajib diisi gitu ya. Untuk tautan Facebook, Telegram, WhatsApp misalnya Bapak Ibu tidak buat tidak jadi masalah karena itu tidak diwajibkan. Tapi mungkin alangkah baiknya kalau Bapak Ibu tautkan agar nanti memang komunitas Bapak Ibu tidak hanya diketahui di PMM, tapi juga bisa orang bergabung lewat Facebook, Telegram, dan WhatsApp gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu untuk sudah berada pada langkah keempat Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kita masukkan jabatannya nih, ini ada jabatannya. Kalau kita misalnya mau buat jabatan kita sebagai ketua, bisa kita sebagai ketua gitu Bapak Ibu. Tapi setelah kita masukkan kita sebagai ketua, maka akan bisa kita tambahkan 2 orang penggerak lagi Bapak Ibu. Misalnya bagaimana, apakah orang tersebut harus mendaftar atau bagaimana? Kita bisa masukkan sendiri. Misalnya saya yang mendaftar sebagai ketua, nanti 2 orang saya masukkan. Dengan apa saya masukkan? Saya masukkan akun belajar ID kawan kita yang 2 orang tadi gitu. Bagaimana syaratnya? Yang 2 orang tadi itu biar bisa masuk di sini juga harus menyelesaikan topik kurikulum topik yang diwajibkan tadi gitu Bapak Ibu. Ya, di mana tadi ada saya sebutkan 1 topik yang wajib dikerjakan sebelum sebelum membuat komunitas gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kita tambahkan 2 penggerak lagi, ya. Kemudian setelah itu klik selanjutnya gitu Bapak Ibu ya. Klik selanjutnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Periksa kembali detail komunitas yang telah dimasukkan. Jika sudah benar, klik daftar komunitas, maka komunitas Anda berhasil didaftar pada platform Merdeka Mengajar gitu Bapak Ibu ya. Ini bisa didaftar. Kalau misalnya ada yang salah, kembali ke halaman sebelumnya gitu. Tapi kalau sudah kita daftar dan merasa benar data-data yang kita masukkan, maka kita sudah terdaftar di komunitas di platform Merdeka Mengajar gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita tinggal daftarkan komunitas gitu. Jadi langkah terakhir Bapak Ibu, komunitas Bapak Ibu akan muncul di halaman untuk Anda gitu ya, seperti kita lihat yang pertama tadi. Ya, sumbernya adalah sumber materi ini saya buat di pusat informasi ya. Kemudian Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf atas penyampaiannya yang mungkin terlalu panjang atau kurang pas menurut Bapak Ibu. Dan itulah materi dari saya pada ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk kita berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Rodi. Oke, terima kasih banyak Pak Junaidi Dongoran yang sudah memaparkan terkait dengan PMM mulai dari fitur sampai tadi kita lakukan aksi nyata, bagaimana cara menyelesaikannya hingga aksi nyata kita divalidasi Pak Jun ya. Dan terakhir tadi sudah dilanjutkan juga dengan cara kita membuat komunitas di PMM. Jadi terima kasih banyak Pak Jun. Selanjutnya Bapak Ibu hebat seluruh tanah air, kita lanjut ke kegiatan sesi diskusi tanya jawab. Untuk pada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk raise hand ya, untuk angkat tangan ataupun bertanya melalui kolom chat. Ini Bapak Ibu mohon maaf, yang angkat tangan ini udah dari awal tadi ya, apa kita turunkan dulu semua? Oh ya. Tadi dari kolom chat ada yang bertanya dan kita bacakan itu yang pertama dulu Pak Jun sama Pak Arisman ya.
Boleh ya? Oke. Katanya dari Bu Asana, saya belum daftar komunitas di PMM, Pak. Tapi saya udah daftar sekolah saya di aplikasi PMM. Jadi timbul pertanyaan, ini daftar di komunitas PMM belum, tapi sekolahnya sudah. Ini apa bedanya Pak Jun antara komunitas di PMM dengan sekolah di aplikasi PMM? Itu yang pertama Pak Jun. Coba diulang lagi Pak Robi pertanyaannya. Ini ada apa ya, kenyataan yang masih kita ragu ya. Ini saya belum daftar komunitas di PMM, tapi saya udah daftar sekolah saya di aplikasi PMM. Jadi apa bedanya Pak Jun? Saya belum daftar komunitas, tapi saya udah daftar sekolah saya di PMM. Baik, itu dari Ibu mana boleh mungkin Pak Robi? Ini langsung atau dikumpulkan pertanyaannya dulu? Jawab satu pertanyaan itu dulu Pak Jun, nanti kita... Baik, mungkin biar kita nggak salah tanggap terhadap pertanyaannya, Ibu langsung aja boleh secara live nanyanya, boleh? Dengan Ibu apa tadi Pak Robi? Bu Hasanah. Mungkin boleh dikasih kesempatan Pak Robi pada Bu. Oke. Atau kita tunggu sebentar ya Pak Jun dari Bu Hasanah tadi. Ini atau kita alihkan lagi kepada kawan Dewan Guru yang lain Pak Jun, oke? Daripada silakan kita buang waktu, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk raise hand, untuk menekan tombol angkat tangan biar langsung dijawab oleh pemateri kita. Oke, dari Pak Sidik, Pak Jun nih. Silakan Pak Sidik untuk bertanya dan unmute suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya dengan adanya acara kegiatan optimalisasi platform Merdeka ini, Merdeka Mengajar ini, guru-guru yang ada di Aceh Selatan mudah-mudahan menjadi semakin hebat. Amin. Tapi secara pribadi saya dalam pemanfaatan PMM ini saya masih sangat kurang sekali, khususnya dalam aksi nyata ini yang berkaitan dengan penulisan artikel. Jadi di situ di saat ingin menambah penulisan artikel, saya terbayang seperti mengusulkan PTK. Jadi di dinas itu ada sistematikanya seperti itu. Apakah di platform Merdeka Mengajar ini di artikel itu ada sistematika tersendiri atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tentang mengupload video praktik baik. Apakah video praktik baik itu kan saya lihat teman-teman itu waktu diupload videonya itu bagus-bagus Pak Jun. Bening-bening seperti itu. Jadi saya lihat wah orangnya nampaknya sewa alatnya mahal ini. Seperti itu. Jadi terkesan jadi kurang percaya diri juga, kurang pede juga untuk buat video di situ seperti itu. Mengajar. Jadi mohon solusinya dari para narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sidik yang sudah bertanya. Ada 2 pertanyaan tadi. Gimana kita langsung serahkan jawabannya ke Pak Junaidi atau Pak Arsman ini terkait. Kita langsung satu soal langsung jawab Pak narasumber. Boleh, mungkin yang pertama mungkin saya dulu, mungkin nanti yang kedua bisa sama Pak Arisman ya Pak Arisman ya. Terkait nanti penulisan kita artikel. saling melengkapi gitu ya. Dan Bapak Ibu yang guru hebat semuanya bisa juga nanti memberikan solusinya di kolom chat juga Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama tadi pertanyaan Pak Sidik, bagaimana ini sistematika penulisan aksi nyata gitu ya. Bapak Ibu bisa saya searchkan lagi ya, mungkin saya bisa contohkan aksi nyata yang saya lakukan. Pada dasarnya ini sangat simpel gitu Bapak Ibu, sesuai dengan topik, enggak muluk-muluk harus seperti PTK gitu Bapak Ibu. Ini jauh lebih simpel, ini kayak kalau Pak Sidik mungkin dalami kayak makan kerupuk gitu ya. Baik, kita lihat dulu di... Oke, lanjut. Baik ya. Ini saya searching lagi sebentar Bapak Ibu ya. Ini saya buka dulu
Bapak Ibu nanti melihat contoh yang udah saya buat. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain juga sudah melakukannya gitu ya. Bisa kita lihat sama-sama. Baik, saya coba share screen lagi ya Bapak Ibu karena waktu kita masih ada setengah jam lagi. Gini, sudah tampil Pak Robi? Belum Pak Jun. Oh, udah. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu, udah. ketika kita buka platform Merdeka Mengajar di di komputer, tampilannya seperti ini, guru.kemdikbud.go.id, maka di sini ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Di mana pada pelatihan mandiri ini kita klik pelatihan mandiri ya. Nanti kita akan masuk ke pelatihan mandiri kita Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu. Kemudian kita lihat topik di sini. Di sini ada untuk Anda, ada topik, ada aksi nyata. Klik topik dulu. Ya, di sini saya sudah beberapa modul yang sudah saya selesaikan, tapi sertifikatnya baru dapat 2 gitu Bapak Ibu ya. Ada yang sudah dapat 5, luar biasa tadi Bapak Ibu yang sudah dapat banyak gitu. Jadi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu ikut webinar segala macamnya itu jauh-jauh harus upload, kirim ke WA, habis itu ini. Bapak Ibu ikut di sini aja webinar secara mandiri, Bapak Ibu bisa dapat banyak sertifikat. Sebanyak topik ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Ada berapa topik di sini gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita pelatihan di sini aja nanti secara mandiri, nggak usah kemana-mana lagi. Kecuali mungkin nanti kita, ada yang mau ditanyakan secara live, gitu bisa mungkin ya. Baik, untuk kita lihat untuk yang sudah, ini yang belum ya, Merdeka Mengajar nih, Merdeka Belajar gitu ya. Saya kan di sini saya klikkan dulu topik. Kalau kurikulum merdekanya kan sudah dapat sertifikat. Ini kita mau melaksanakan aksi nyata pada Merdeka Belajar. Atau tadi yang mau lihat ya, kita lihat dulu aksi nyatanya. Masih bisa dilihat nggak gini? Ya. Masih Pak Jun, masih bisa lihat tuh Pak Jun. Iya, kita lihat ya. Ini kan ada aksi nyata nih yang sudah saya buat. Loading. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu untuk ini nggak harus ribet seperti ini, ikut aja yang sudah ada di petunjuk udah bisa. Kalau saya laporan aksi nyata topik kurikulum merdeka oleh Junaidy Nungaran, Unit Kerja SMA Unggul Darussalam, buat latar belakangnya sedikit, apa tujuannya, hasilnya apa, hasilnya dikit-dikit aja seperti ini Bapak Ibu. Yang penting jangan contek punya orang lain gitu. Kemudian apa yang kita buat? Yang ini kan topiknya adalah laporan kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman nih ya, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi ini adalah langkah-langkahnya, saya buat latar belakang, tujuannya, kemudian ada hasilnya apa, kemudian materi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan apa. Ini saya buat kebetulan di Canva saya buat ini materinya, ini kurikulum merdeka, kita buat seperti ini materinya. Kemudian umpan baliknya gimana? Kan ada nanti yang seperti saya jelaskan harus ada umpan balik. Kalau saya buat di sini, boleh juga nanti sebenarnya di situ udah ditentukan bagaimana bentuk umpan baliknya. Kalau saya buat umpan baliknya seperti ini. Kemudian jangan lupa dokumentasi. Ketika kita menjelaskan sama guru-guru kenapa kurikulum perlu berubah, kita buat nih kita foto, kemudian kita dokumentasikan dan dilampirkan di aksi nyata kita seperti ini gitu. Udah selesai. Nggak seribet PTK gitu. Jadi berapa lembar, 3 lembar, 4 lembar sudah selesai, udah dapat satu sertifikat gitu Bapak Ibu. Ya. Itu mungkin. Kemudian mungkin kalau kita lihat ke yang lain aksi nyatanya seperti ini mungkin tadi saya jelaskan lebih umum ya. Kita lihat prakteknya bagaimana membuat aksi nyata ini. Kita aksi nyata ya, kita klik aksi nyatanya di sini. Di sini untuk aksi nyata ini kan topiknya Merdeka Belajar nih Bapak Ibu ya. Di sini ada
Merdeka Belajar ada topik, ada aksi nyata yang bisa kita pilih dua, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu kita lihat mau pilih yang mana, baca dulu rinciannya ini, kita klik rinciannya, apa yang mau kita buat. Oh ternyata ini aksi nyata yang kita lakukan. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik merdeka, komunikasikan pemahaman ini, buatlah form umpan balik, mintalah audien Anda melanjutkan kalimat ini nih ha. Kemudian yang perlu di-upload nanti adalah unggah bukti, dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan, media publikasi, hasil pengisian feedback, kemudian dari poin 4 dan rangkuman refleksi Anda dari poin 5 gitu Bapak. Jadi Bapak Ibu memang sudah ada apa yang mau kita buat di rincian ini. Mungkin kalau kita buka rincian yang kedua beda gitu ya. Jadi beda apa yang mau kita buat tergantung daripada topik yang kita pilih gitu Bapak Ibu. Itu Pak Robi, saya kembalikan lagi. Oke. Terima kasih Pak Jun. Intinya Pak Sidik tadi disampaikan sama Pak Jun, tidaklah seribet ketika Pak Sidik, tinggal ikuti aja perintah dari topik itu. Gimana Pak Sidik untuk mengenai dokumen atau penulisan artikel? Pak Robi, mungkin sedikit tambahan. Yang kedua ya Pak Adis ya, mengenai terima kasih Pak Jun. Ya Pak Sidik. Ya terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Satu lagi sangat baik. Masalah video tadi ya Pak Arisman ya. Ya. Bagaimana video yang layak untuk diupload? Apakah harus bening-bening videonya atau gimana? Atau ada ukuran video ya? Silakan dibantu jawab sama Bapak Arisman Rahmat Yunis. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Sidik atas pertanyaannya. Untuk video, ya, kalau alangkah lebih bagusnya sebenarnya memang tampilannya bagus. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk seperti itu, ya yang penting adalah cara pengambilan dari video yang tersebut. Kalau seandainya kita dalam praktik baik, misalnya dalam pembelajaran, jadi dalam pengambilan videonya itu harus sesuai, kayak mana jangan goyang-goyang seperti itu kan. Nah, jadi dalam PMM itu biasanya video tersebut sebelum kita masukkan ke dalam PMM itu kita unggah dulu, unggah dulu ke YouTube. Jadi nanti yang kita masukkan adalah link dari YouTube ke platform Merdeka Mengajar. Ini mohon izin berbagi dulu, Bapak Ibu. Saya coba lihatkan. Ada nampak Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah Pak Aris? Ada nampak tampilan layar berbagi saya? Sudah Pak Aris. Ini misalnya bukti karya. Nah, ini tempat kita memasukkan bukti karya kita, baik itu praktik baik yang sudah kita lakukan. Ini misalnya saya sudah, kalau di sini sudah saya upload sebanyak berapa? Belum muncul Pak Aris ya? Belum muncul? Masih di tampilan webinar kita. Oh, tunggu Pak. Ini sudah tampil Bapak Ibu? Bukti karya? Sudah share screen tapi masih di tampilan webinar kita Pak Aris. Oh, masih tampilan webinar. Belum masuk ke YouTube-nya Pak Aris. Coba dipindah Pak Aris. Ke tab YouTube nak. Tunggu Pak. Saya ulang lagi untuk berbagi ya. Sudah Bapak Ibu? Dan nampak? Untuk bukti karya, ada nampak Bapak Ibu? Oh, sudah kelihatan Pak Aris. Untuk bukti karya yang sudah saya upload di PMM,
Jadi misalnya ini udah nggak jalan lagi. Bilang. Keluar lagi Pak Aris. Gimana? Tunggu Bapak. Ini udah? Udah nampak Bapak Ibu? Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya. Nih kemarin tugas aksi nyata misalnya contoh untuk pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum kita masukkan ini ke dalam YouTube, ke dalam PMM, kita upload dulu ke YouTube. Baru nanti kita tinggal menambahkan linknya. Jadi untuk kalau pertanyaan Pak Sidi, apakah perlu alat mahal? Sebenarnya alat mahal enggak. Yang penting ada Android-nya. Apalagi kalau sekarang smartphone sekarang dah mendukung. Jadi tinggal cara kita dalam pengambilan gambar. Pengambilan gambarnya seperti apa. Yang tadi Pak Jun bilang aksi nyatanya. Itu kalau Pak Jun, kalau saya lihat itu lebih lebih lengkap lagi. Kalau boleh saya berbagi sedikit, kalau saya untuk aksi nyata malah lebih simpel dari yang Pak Jun buat. Nah, lebih simpel lagi. Ada nampak Bapak Ibu? Ya, jelas Pak Aris nampak kan. Yang tadi aja. Karya saya itu ya, yang karya. Pak Jun ada bikin seperti laporan apa kan? Nah, kalau saya seperti ini aja. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ini tentang materinya tentang kurikulum merdeka. Ini saya jelaskan. Belum nampak yang tugas Pak Aris buat. Belum nampak Pak. Sebentar Pak. Baik, bagaimana? Ini sudah nampak Gimana? Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Masih tampilan yang tadi tuh Pak. Masih tetap seperti biasa Pak. Atau Oke, Pak Aris. Masih tampil. Yang ini. Atau kalau enggak kalau memang rasanya udah cukup. Kita skip terus Pak Aris. Ya, Tadi udah tampak juga tugas-tugas yang Oke, sudah dibuat. Pak Robi lanjut. Untuk video belum ya. Oke. Pak Sidik sudah jawab ya pertanyaan tadi. Dokumennya, penulisan artikel dan video. Berikut kita mintakan kepada Bapak Ibu Guru untuk bertanya. Oh ya, sudah ada yang angkat tangan tadi, yaitu Bu Suryani. Mana Ibu Suryani? Silakan dibuka itunya Bu, suaranya Bu, mikrofonnya Bu. Bu Suryani tadi angkat tangan tadi, ataupun Bu Cut Dewi. Boleh, siapa yang duluan? Silakan dibuka mikrofonnya. Oh ya, Bapak Yasra. Bapak apa Ibu ya? Yang ini Yasra. 3 orang penanya, silakan yang duluan buka mikrofon. Bu Suryani dulu Pak. Udah kita tawarkan tadi, berikan waktu kesempatan Pak Jun. Bu Suryani. Halo Bu. Ini berhubung waktu sudah menunjukkan 15.43. Dari awal rencana webinar kita hingga pukul 16 pas. Berarti masih ada waktu 17 menit lagi. Dan untuk sesi diskusi ini mungkin kita tidak harus sampai jam 4. Kita cukup batasi hingga 15.45. Bapak Ibu,
masih ada waktu 2 menit lagi untuk bertanya. Bu Suryani, Bu Cut Dewi, Yasra, oke. Bu Cut Dewi. Untuk informasi modul yang bahan presentasi dari narasumber kita bisa Bapak Ibu download sendiri melalui link yang sudah ada dikirim oleh Bapak Irfan Dhani yang ada di kolom chat. Oke, Pak Jun, Bapak Arsman, kita masih menunggu 1 menit lagi. Kira-kira ada Bapak Ibu guru kita yang mau tanya, masih ragu terkait dengan PMM. Itu baru ada Yasra. Iya. Bapak Ibu Yasra nih. Silakan Bapak. Masih ada, silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Hasanah. Silakan boleh bertanya, buka mikrofonnya. Ini waktu kita sudah menunjukkan 15.45. Oh ya, untuk host gimana untuk absen link absen kita pada sore kali ini? Pada Bu Hasanah nih yang baru mengangkat tangan. Ayo Bu. Kita tunggu Bu, mikrofonnya dibuka Bu. Halo Ibu Hasanah. Atau bisa lagi saya berbagi lagi Pak Robi? Oh iya, sambil menunggu. Bapak Ibu bertanya. Saya coba lagi ya, bentar. Izin Bapak Ibu, ini bentuk aksi Link absen sudah ada Bapak Ibu ya. Alhamdulillah link absen sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu boleh isi. Bapak Ibu udah nampak? Oke, sudah Pak Aris. Ini contoh aksi nyata, mungkin kalau dibandingkan dari Pak Jun tadi lebih simpel lagi mungkin ya. Ini tentang kurikulum merdeka. Jadi saya buat berbentuk seperti ya, poster atau infografis. Judulnya mengapa kurikulum perlu berubah. Ini penjelasannya, bla-bla-blanya kan. Saya kan dengan bentuk konsep didik. Lalu infografis ini saya kirim ke grup sekolah, WA sekolah, WA grup sekolah. Jadi dikirim ke WA grup sekolah, nanti kita dengan melampirkan dalam bentuk Google Form. Ini adalah bentuk umpan baliknya nanti setelah warga sekolah mengisi. Nanti ini jawaban-jawaban dari warga sekolah. Misalnya ya, teman-teman dulu ya, Bapak Ibu. Nih betul sekali atas informasi yang saya sampaikan. Jadi, alhamdulillah kalau kita bandingkan mungkin terpuji lagi. Kalau saya lebih seperti alhamdulillah juga divalidasi, alhamdulillah mendapatkan sertifikat. Oke. Untuk sertifikatnya ya mungkin ini sedikit contoh, Bapak Ibu yang lain mungkin sudah juga kan. Ini contoh sertifikatnya ada dengan dilengkapi dengan sebanyak 30 jam. Nanti topik kurikulum mereka tuh ya 30 jam diakui sertifikatnya. Jadi seperti itu Bapak Bu, lebih simpel. Tapi kalau menurut saya takutnya nanti kalau diikuti pula cara saya sesimpel mungkin, takutnya nggak divalidasi lagi. Lebih bagusnya mungkin ya cara Pak Jun. Tapi kalau mau coba boleh juga. Kalau nggak divalidasi berarti ulang lagi. Nah lagi untuk menampilkannya. Saja Bapak Ibu untuk berbaginya.
Oke, Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Oh, ini melihat dokumen Pak Aris tadi ya. Ini moderator juga pengen tahu sedikit Pak Aris ya. Itu tadi ada foto infografis itu kayaknya dari Canva Pak Aris ya. Kalau kita yang baru belum terlalu mahir untuk membuat gambar itu, apakah boleh di dokumen itu tulisan saja gitu? Nah, baru-baru kita mulai kan? Apa kalau boleh? Boleh. Kalau Boleh. untuk dia kalau formatnya dalam bentuk PDF. Jadi kalau kita buat dalam bentuknya Word ya, jadi kita buat dalam bentuk Word aja, pakai nanti ada yang kita insertkan tampilannya agak menarik lah di Word tu. Jadi nanti Wordnya tersebut baru kita ganti menjadi PDF. Dan jangan lupa nanti ya buku screenshot kalau kita sudah membagikannya, menyampaikannya pada rekan-rekan kita. Oke, Pak Aris, terima kasih atas tambah jawabannya. Ini masih ada yang bertanya, Pak Edi Azari ya. Kita kasih waktu 10 menit Pak Edi ya. Oke, terima kasih Pak Robi, Pak Jun, Pak Aris, mohon izin. Sebenarnya saya ingin menguatkan aja ya apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi dengan Pak Arisman tadi. Nah, sebenarnya nggak baku ya, masalah aksi nyata itu nggak baku. Yang namanya merdeka belajar, merdeka mengajar, ya kita sebebas-bebasnya berkreasi kan itu. Berkreasi sesuai dengan yang kita minati, sesuai dengan apa yang kita bisa, tetapi kita dengan catatan tidak menghilangkan substansi. Jadi yang diminta di situ kan isi dan refleksi kan gitu ya Pak Aris ya. Kita mau membuat isinya dalam bentuk seperti apa? Tadi Pak Junaidi kayak artikel gitu ya, semacam laporan. Terus selanjutnya Pak Arisman juga membuat dalam bentuk infografik. Terus banyak berselibaran di YouTube, kita juga bisa melihat dalam bentuk video-video ya. Intinya jangan terikat dengan satu model, kita bisa berkreasi sebebas-bebasnya dengan syarat tidak menghilangkan esensi dari apa yang diminta dalam aksi nyata itu. Dan terutama yang paling penting adalah adanya umpan balik dari rekan-rekan yang lain. Saya pikir cukup Pak Robi. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 15.51, Bapak Ibu guru semuanya, rasanya untuk pemaparan materi dan diskusi kita, tanya jawab kita pada sore ini kita cukupkan. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran ataupun masih mau bertanya, boleh bertanya melalui grup WA, grup yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu bergabung di dalamnya. Silakan bertanya, nanti akan dibantu dijawab oleh narasumber kita ataupun rekan-rekan guru yang lain. Oke, demikian acara inti kita pada sore kali ini membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan setelah mengikuti webinar ini kita sama-sama memanfaatkan secara maksimal PMM itu sendiri. Kita ikut pelatihan mandirinya, baca modulnya, selesaikan tugasnya sampai ke aksi nyata sehingga kita ya diberikan sertifikat dan juga kita bisa membagikan ilmu kita kepada rekan guru di sekolah kita. Baiklah, sebelum Pak Robi sedikit Pak Robi. Ya Pak Edi. Jika ada kendala di masalah PMM ini, guru-guru hebat di sini juga bisa menghubungi komunitas kita ya, komunitas guru penggerak atau melalui chat person. Nanti insya Allah semua akan kita bantu. Itu yang saya sampaikan tadi, yang ada bertanya boleh bertanya di grup WA yang sudah Bapak Ibu bergabung di dalamnya, khusus untuk grup pelatihan ini, webinar kali ini, boleh bertanya di dalam grup. Dan untuk terakhir, kita mintakan pada kedua narasumber kita memberikan closing statement-nya ataupun kata-kata penutup untuk kita semua. Yang pertama, pada Bapak Arisman Rahmat Yunis, silakan. Halo, Pak Arisman. Atau Pak Aris.
atau Pak Junaidi dulu boleh? Silakan Pak Junaidi untuk memberikan Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah menghadiri kegiatan kita hari ini dengan begitu semangat. Kata-kata penutup dari saya adalah, Bapak Ibu, mari kita dukung kebijakan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan PMM dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membuat yang terbaik agar guru-guru di seluruh Indonesia bisa belajar lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Jangan sampai kita acuh tak acuh, apalagi sampai berdiam diri. Mari kita bergerak bersama, wahai guru-guru hebat semuanya, untuk kemajuan pendidikan di negeri kita ini. Itu kata-kata terakhir dari saya, Pak Robi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jun. Sangat memotivasi kita semua. Selanjutnya terakhir kepada Bapak Arisman. Silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Robi. Closing statement dari saya. Kita sebagai guru jangan pernah berhenti untuk belajar, dan berkarya dan terus berinovasi. Itu aja Pak Robi. Iya, terima kasih Bapak Arisman. Singkat, padat, dan jelas. Dan kita akhiri webinar kita pada kali ini. Dan saya selaku moderator yang memandu kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya selaku pemandu kegiatan moderator webinar kali ini, dan saya kembalikan kepada Ibu Zubaidah SPD selaku host kita pada kegiatan kali ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih moderator. Baik, alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, guru hebat Nusantara. Alhamdulillah webinar kita kali ini dapat merangkul sekitar 120 peserta. Sungguh signifikan ya jumlahnya. Kenapa? Karena disinilah kita bisa menggali diri kita lebih dalam untuk terus belajar dan belajar. Karena kegagalan terbesar seorang adalah ketika dia berhenti belajar. Jadi statement closing statement yang telah disampaikan oleh narasumber kita, semoga mudah-mudahan keduanya dapat memotivasi. Terakhir, pantun dari saya, hidup damai adalah seni, masak daging, berilah apa Ibu-Ibu? Berilah kemiri. Puji syukur di acara ini, sejuta nikmat telah diberi. Negeri kincir angin, namanya Belanda, lihat di peta bentuknya naga. Selamat sore Bapak Ibu, guru semua, semangat terus demi anak bangsa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.